Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas C PGSD semester 1. Kami dari kelompok 6 Budi Pekerti. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Halo, perkenalkan, saya Nova Septiani. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Mila Tusyansia. Perkenalkan, nama saya Fadli Rifki. Halo, perkenalkan nama saya Istinura Maafsari. Halo, saya Dwi Linggar. Nah, itu nama-nama anggota kelompok saya. Yuk, mari kita saksikan video dari kami. Kami akan menjelaskan tentang penguatan pendidikan karakter. Jadi, sebelum ke inti pembahasan, kita akan membahas apa itu budi pekerti. Nah, secara etimologi, budi pekerti berasal dari dua kata, yaitu budi yang berarti nalar dan pekerti yaitu perilaku. Jadi, budi pekerti dapat diartikan sebagai akhlak. Budi pekerti baru tampak dalam perilaku yang terasa oleh yang melihat sebagai suatu perilaku baik. Budi pekerti tampak dari air muka, tampak pada wajah dan getaran suara, serta sikap seseorang. Menurut orang Sunda, budi pekerti disebut juga sebagai tata krama. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa budi pekerti berbasis yang tumbuh kembang dalam kehidupan keluarga, beliau selanjutnya menyebutkan ilmu adab atau etika sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan atau keburukan di dalam hidup manusia pada umumnya. Apa itu adab? Adab adalah sifat keterlibatan dalam hidup manusia lahir dan batin, sehingga hidup manusia itu terlihat berbeda dibandingkan makhluk yang lainnya. Sejarah pemikiran budi pekerti. Sejarah perkembangan budi pekerti sama tuanya dengan peradaban manusia, semenjak ada perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Sesuai ajaran agama, pembahasan filosofis tentang budi pekerti khususnya, dan segi pendidikan moral sebagaimana dikemukakan oleh Kilpatrick. Terus berkembang dengan berbagai pendapat dan aspek budi pekerti itu sendiri. Ia mengutip beberapa pendapat tentang hal ini, baik yang menyangkut perkembangan maupun latar belakang sulitnya pengembangan budi pekerti. Ajaran budi pekerti di sekolah yang ditempuh melalui proses panjang itu dapat menghasilkan semangat pada diri siswa untuk memberontak atau melawan tatanan budi pekerti. Salah satu penyebab adalah siswa mencampakkan norma moral atau budi pekerti yang diajarkan dalam bentuk himpunan perintah dan larangan. Keadaan ini menjadikan siswa melawan norma yang disebabkan oleh hal mendasar, yaitu siswa tidak percaya lagi kepada norma moral, yang ternyata tidak dapat mengatasi masalah kemasyarakatan yang terus berkembang. Bahkan kenyataan di masyarakat malahan menjadi hal yang sebaliknya. Singkat kata, norma moral atau budi pekerti mengalami krisis kewibawaan yang juga menyeret kewibawaan pendidik. Kilpatrick menyatakan bahwa budi pekerti seseorang dapat dikembangkan dengan menggunakan landasan kemampuan dan kebiasaan hidup orang itu berdasarkan norma masyarakat tempat hidupnya. Norma masyarakat inilah yang menjadi acuan bagi aktivitas seseorang termasuk di dalamnya cita-cita hidup. Cara yang ditempuh untuk mencapai keinginan dan kemauan bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat. Kegiatan dalam masyarakat ini mengikat sikap dan minatnya untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak bersifat umum, melainkan terukur untuk diri sendiri yang bersifat unik dan tidak ternilai harganya, sepanjang selaras dengan norma moral masyarakat. Perkembangan budi pekerti merupakan aneka ragam pengalaman peran berdasarkan situasi tertentu sehingga mampu mengatasi masalah budi pekerti atas prakarsanya sendiri secara bebas tanpa diawasi orang lain dan memilih objek budi pekerti yang penting dan berguna bagi dirinya. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan siswa yang berasal dari keluarga yang mendidik kejujuran dengan keluarga yang mendidik penuh dengan pelanggaran. Keluarga yang penuh pelanggaran menampilkan sosok siswa yang senang melakukan pelanggaran karena orang tua yang berpenampilan memberi contoh buruk, sering bertengkar, disiplin rendah sekali, sikap yang tidak mematuhi norma masyarakat, lingkungan masyarakat miskin,
dan kemampuan ekonomi yang tidak menentu. Tujuan budi pekerti mengajarkan seseorang agar dapat menghargai orang lain, mengajarkan seseorang untuk bertingkah laku dengan sopan, baik sikap, perkataan, dan perbuatan, membina kepribadian seseorang berdasarkan nilai, norma, dan moral luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam dimensi keagamaan, kesusilaan, dan kemandirian, agar mampu mengembangkan watak atau tabiatnya secara konsisten dalam mengambil keputusan budi pekerti di tengah-tengah rumitnya kehidupan bermasyarakat saat ini, mendorong kebiasaan dan perilaku seseorang yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Nah, jadi gitu guys pembahasan tentang budi pekerti. Pendidikan karakter atau sering disebut juga sebagai PPK adalah suatu gerakan dan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, oleh pikir, dan oleh raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Gerakan PPK ini salah satu sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan. Tak hanya olah pikir, PPK mendorong agar pendidikan nasional kembali memperhatikan olah hati, olah rasa, dan juga olahraga. Keempat dimensi pendidikan ini hendak dapat dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan serentak. Integrasi proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah dapat dilakukan dengan berbasis pada perkembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan. Terhadap nilai 5 karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas perkembangan gerakan PPK, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis, dan membentuk keutuhan. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku. Adapun nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu, terutama penyandang disabilitas, serta mampu menunjukkan keteladanan. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama.
menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, serta musyawarah mufakat, tolong-menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, serta anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Dimensi pengolahan karakter. 1. Olah hati atau etik, yaitu individu yang memiliki kerohanian mendalam dan bertakwa. 2. Olah pikir atau literasi, yaitu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. 3. Olah rasa atau estetik, yaitu individu yang memiliki integritas, moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. 4. Olahraga atau kinestetik, yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Integrasi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler yaitu mempelajari mata pelajaran umum untuk memenuhi kurikulum. Kokurikuler yaitu kegiatan untuk memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum. Ekstrakurikuler yaitu kegiatan untuk mengasah bakat dan minat anak serta keagamaan. Penguatan pendidikan karakter memiliki manfaatnya, yaitu sebagai penguat karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi. Pembelajaran pun dalam penguasaan guru atau pendamping. Menurut Mendikbud, kunci kesuksesan pendidikan karakter terletak pada peran guru, sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulado, ing madyo membangun karso, tuturi handayani. Maka seorang guru idealnya memiliki kedekatan dengan anak didiknya. Guru hendaknya dapat melekat dengan anak didiknya, sehingga dapat mengetahui perkembangan anak didiknya, tidak hanya dimensi intelektualitas saja, namun juga kepribadian setiap anak didiknya. Tak hanya sebagai pengajar mata pelajaran saja, namun guru mampu berperan sebagai fasilitator yang membantu anak didik mencapai target pembelajaran. Guru juga harus mampu bertindak sebagai penjaga gawang yang membantu anak didik menyaring berbagai pengaruh negatif yang berdampak tidak baik bagi perkembangannya. Seorang guru juga mampu berperan sebagai penghubung anak didik dengan berbagai sumber-sumber belajar yang tidak hanya ada di dalam kelas atau sekolah. Dan sebagai katalisator, guru juga mampu menggali dan mengoptimalkan potensi setiap anak didik. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang telah kami paparkan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.